mendapati Tumenggung Dirgopuro yang masih terkesima. Hal ini tidak disia-siakan oleh Tumenggung Surodipo. Dia segera menyodorkan tombaknya ke muka untuk menusuk dada Tumenggung Dirgopuro yang masih dalam keadaan lengah tersebut. Tumenggung Dirgopuro segera pentangkan landaian tombaknya untuk menahan tusukan tombak Tumenggung Surodipo. Tak! Kayu jati yang menjadi landaian tombak Tumenggung Dirgopuro patah. Bahkan bagian patahannya berubah menjadi arang akibat kesaktian tombak Pegat Jiwo. Tumenggung Surodipo tak memberi kesempatan pada Tumenggung Dirgopuro untuk memikirkan langkah selanjutnya atau mengambil nafas barang sejenak, karena mereka dalam keadaan sedang berperang, mukti atau mati. Maka Tumenggung Surodipo pun menyabetkan tombaknya menyasar leher lawannya. Tak ada pilihan lain, Tumenggung Dirgopuro terpaksa melompat ke atas, melepaskan tali kekang kudanya dan mengunus kerisnya. Namun rupanya ini adalah serangan tipuan. Dengan secepat kilat, Tumenggung Surodipo segera tusukkan tombaknya ke atas menyasar perut lawannya. Terdengar jerit kesakitan Tumenggung Dirgopuro. Ternyata mata tombak Kiai Pegat Jiwo tepat menusuk perut bagian kanannya. Darah memancur keluar dari lubang lukanya. Tumenggung Dirgopuro pun jatuh ke tanah. Ia menggeliat-geliat lalu muntah darah. Kemudian ia tak berkutik lagi. Dengan luka menganga lebar di perut bagian kanannya akibat tusukan tombak Tumenggung Surodipo. Sekejap kemudian sekujur tubuhnya langsung menghitam, pertanda mata tombak Kiai Pegat Jiwo yang dimiliki oleh Tumenggung Surodipo mengandung racun yang amat ganas. Tumenggung Dirgopuro gugur! Tumenggung Dirgopuro gugur! Seru para prajurit Pajang yang menggema ke seantero arena peperangan. Dari atas kudanya, Tumenggung Surodipo pun menjurah hormat pada jenazah Tumenggung Dirgopuro sebagai penghormatannya yang terakhir kepada lawannya tersebut. Ia pun mempersilahkan 4 orang pasukan Pajang untuk membawa jenazah Tumenggung Dirgopuro. Setelah itu, Tumenggung Surodipo pun kembali memimpin pasukannya untuk menggempur kekuatan Pajang sambil menyerukan semangat kepada para prajuritnya. Di sayap kiri medan pertempuran, Tumenggung Mayang pun berhasil menghabisi Tumenggung Wilokerti untuk menagih hutang jiwa putranya. Tumenggung Wilokerti tewas dengan sekujur tubuh hangus terkena pukulan pamungkas Ajian Pati Geni milik Tumenggung Mayang yang terkenal dahsyat tersebut. Maka kembali teriakan yang membuat moral pasukan Pajang jatuh menggema di seantero Prambanan. Tumenggung Wilokerti gugur! Tumenggung Wilokerti gugur! Seru para pasukan Pajang. Hal ini terdengar sampai ke telinga Sultan Hadiwijoyo. Sang Sultan pun menghela nafas berat dengan wajah muram. Ia harus mengakui kehebatan perang para prajurit Mataram yang banyak diremehkan oleh para panglima perang Pajang tersebut. Perang terus berkecamuk beberapa saat kemudian. Namun ketika matahari tergelincir ke arah barat, sesuai dengan aturan dan adat peperangan yang berlaku, perang pun dihentikan.
Trompet sang kakala dari kedua belah pihak ditiup. Para prajurit yang masih hidup pun langsung sibuk menggotong kawan mereka yang telah tewas atau terluka ke garis belakang pertahanan mereka masing-masing. Di tenda Sri Sultan Hadiwijoyo, semua panglima perang Pajang datang menghadap untuk melaporkan jalannya peperangan. Sri Sultan Hadiwijoyo menerima laporan tersebut dengan wajah muram. Sombong, takabur, jumawa, itulah yang harus aku katakan pada kalian semua. Semprot Sultan Hadiwijoyo pada seluruh panglimanya, terutama Adipati Demak dan Tuban selaku panglima besar dalam peperangan ini. Jangankan langsung memukul mundur kekuatan Mataram, malahan kita yang kehilangan 2 orang tumenggung dan belasan lurah dalam pertempuran tadi siang. Lanjut Sultan Hadiwijoyo. Maafkan kami Ayahanda Sultan, kami tak mengira mereka akan berani membokong dari sisi luar sayap kita. Tapi walau bagaimanapun kita berhasil menekan mereka. Mereka tidak bisa mendekati garis pertahanan kita, jawab Adipati Demak. Goblok, semprot Sultan Hadiwijoyo dengan mata melotot. Kamu tahu kenapa mereka tidak bisa mendekati garis pertahanan kita? Karena mereka hanya bersikap bertahan. Makanya mereka terus bertahan di garis pertahanan mereka tanpa bergerak maju. Itulah mengapa pasukan berkuda mereka yang berhasil memotong sayap kita tidak terus menerobos maju, melainkan bergerak memutar kembali ke garis pertahanan mereka untuk bergabung dengan inti kekuatan Mataram, sehingga mereka tidak tersesat terlalu jauh ke dalam barisan kekuatan kita dan terhindar dari jarak tembak meriam-meriam serta bedil dan panah kita. Tugas mereka hanya mengganggu dan memecah kekuatan pasukan kita. Maafkan kebodohan hamba Ayahanda Sultan, ucap Adipati Demak sambil menjura hormat. Itulah sebabnya dari dulu saya mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Karena di sana ada orang licik seperti Ki Juru Mertani, sahut Adipati Surabaya. Mau ada 100 orang pun yang seperti Ki Juru Mertani itu tidak menjadi soal. Kita unggul dalam persenjataan dan jumlah pasukan. Kalau Ayahanda Sultan mengizinkan, sekarang juga saya akan memimpin seluruh kekuatan kita untuk menghancurkan Mataram dalam sekali gebuk. Tak perlu lagi kita terlalu banyak memikirkan soal taktik, ucap Adipati Tuban dengan bersungut-sungut karena amat marah dengan kenyataan tadi siang. Itulah yang aku bilang dengan sombong, jumawa, dan takabur. Apa kamu tidak bisa melihat bahwa tadi siang pun mereka berhasil menjebak kita? Pikirkan baik-baik. Bagaimana kalau mereka telah menyiapkan jebakan-jebakan lain untuk kita? Hardik Sultan Hadiwijoyo yang marah dengan ucapan menantunya tersebut. Dan kamu, dia menoleh pada Adipati Surabaya. Ki Juru Mertani bukan orang licik, tapi dia adalah ahli taktik strategi yang mumpuni. Dahulu, berkat taktiknya, kita berhasil mengalahkan negeri Jipang yang jauh lebih kuat dari kita pada waktu itu. Sultan Hadiwijoyo kemudian berdiri dari duduknya. Ia berjalan mengelilingi para panglima perangnya yang menundukkan kepalanya. Dalam peperangan,
Sejatinya tidak ada orang yang licik, karena hasil peperangan hanya mukti atau mati. Pihak yang bisa menerapkan taktik dan strategi yang tepatlah yang bisa memenangkan peperangan, meskipun jumlah mereka sedikit dan kalah persenjataan. Jadi, maksud Ayahanda Sultan kita akan kalah? Apakah Ayahanda Sultan mengecilkan keberanian dan kedikjayaan para prajurit Pajang? Tanya Adipati Demak. Semua hadirin pun terkejut dengan ucapan Adipati Demak yang maha berani tersebut. Dari kata-katamu, aku bisa langsung tahu bahwa kamu sedang dikuasai oleh amarah. Orang yang sedang dikuasai amarah tidak akan bisa berpikir dengan jernih, sehingga mudah terperangkap oleh jebakan musuh. Tegur Sultan seraya menatap tajam menantunya tersebut. Ampun Ayahanda Sultan, saya minta maaf, ucap Adipati Demak yang tergetar hatinya karena melihat tatapan tajam Sultan Hadiwijoyo. Yang kumaksud bukan untuk memuji Ki Juru Mertani, tetapi untuk bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada seseorang yang bisa berpikir cerdas untuk mengatur siasat seperti Ki Juru Mertani? Sultan Hadiwijoyo kemudian duduk kembali di atas kursinya. Kembali dia berujar dengan sambil menatap tajam seluruh panglimanya. Kalian ingat bagaimana Dyah Wijaya dari Mojopahit berhasil mengalahkan Prabu Jayakatwang dari Kediri? Padahal kekuatan Majapahit saat itu sangat kecil jika dibanding dengan kekuatan Kediri. Dyah Wijaya berhasil menipu para prajurit Mongol untuk membantunya menyerbu Kediri. Itu semua berkat siasat yang cerdas dari Arya Wiraraja. Berkat siasat Arya Wiraraja, pasukan gabungan Mojopahit, Madura, dan Mongol berhasil meluluh lantakkan pasukan Kediri yang berjumlah jauh lebih besar hanya dalam waktu setengah hari, ujar Sultan Hadiwijoyo. Sekarang apakah kalian mengerti dengan apa yang aku maksud? Tanya Sultan Hadiwijoyo kepada semua hadirin. Semua yang hadir pun menjura hormat mengiyakan. Sekarang, apakah ada di antara kalian yang bisa memikirkan siasat untuk membayar kekalahan kita hari ini pada Mataram besok? Patih Mancanegoro pun menghaturkan sembahnya. Ampun Kanjeng Sultan, menurut hemat hamba, gelaran perang Garuda Ngelayang kita masih sesuai untuk menghadapi Mataram. Yang harus kita ubah hanya penempatan posisi pasukan saja. Bagaimana maksudmu Adipati? Tanya Sultan Hadiwijoyo. Kita akan fokuskan serangan di tengah, di bagian paruh burung. Karena saya lihat pasukan Mataram di bagian tengah hanya berusaha untuk bertahan dan menyerang dari jarak jauh oleh pasukan panah, bedil, dan meriam mereka. Untuk serangan jarak dekat, mereka mengandalkan pasukan berkuda mereka di kedua sisi sayap. Lalu, alih-alih pasukan gajah kita dipakai, disebar di semua lini, kita konsentrasikan saja seluruh kekuatan pasukan gajah kita untuk menghancurkan pertahanan di bagian tengah yang menjadi inti kekuatan Mataram. Mereka pasti akan kocar-kacir oleh kekuatan pasukan gajah kita. Maka kekuatan di kedua sisi sayap mereka pun
akan dipanggil untuk mempertahankan inti kekuatan mereka di tengah. Setelah pasukan sayap mereka ditarik ke bagian tengah, kita kerahkan pasukan berkuda di kedua sisi sayap kita untuk membalas menekan kedua sayap Mataram. Maka Mataram akan tertekan dari semua lini. Papar Patih Manca. Sultan Hadiwijoyo mengangguk-angguk setuju dengan usulan patihnya tersebut. Bagus, usul yang baik. Terapkan taktikmu Adipatih, dan balaslah kekalahan kita hari ini. Daulat Gusti, sembah Patih Manca. Tumenggung Leksopuro, panggil Sultan Hadiwijoyo. Hamba Gusti, sembah Tumenggung Leksopuro. Besok kamulah yang akan memimpin pasukan gajah kita yang akan bergerak sesuai dengan taktik dari Patih Manca. Daulat Gusti. Dan satu lagi, siapa yang berhasil membunuh Tumenggung Wilokerti dan Tumenggung Dirgopuro? Tanya Sultan. Menurut laporan, yang membunuh Tumenggung Wilokerti adalah si pengkhianat Tumenggung Mayang, dan yang membunuh Tumenggung Dirgopuro adalah seorang perwira muda yang bernama Tumenggung Surodipo. Dia adalah putra mantan Punggawa Pajang, almarhum Ki Wirojoyo. Orang-orang Mataram menjulukinya si Elang Mataram. Jawab Patih Manca. Si pengkhianat Mayang, dengus Sultan Hadiwijoyo. Dan putra Ki Wirojoyo, bukankah dia yang kalian laporkan sebagai pemimpin pasukan Mataram yang telah membebaskan si Mayang dan membunuh Tumenggung Suratanu serta membantai nyaris 1000 pasukan kita di hutan Jati Jajar? Benar Gusti, jawab Patih Manca. Kalian berhati-hatilah pada mereka berdua, karena merekalah panglima andalan Mataram. Namun karena itu juga, jika kalian berhasil menghabisi mereka berdua, maka kekuatan Mataram akan pincang dan goyah. Mereka tinggal memiliki senopati sebagai orang yang diandalkan. Maka jika salah satu saja dari mereka berdua berhasil kalian bunuh, senopati pasti akan turun langsung ke medan perang. Itu jadi kesempatan kalian untuk meringkus senopati dan membawanya ke hadapanku, hidup atau mati. Daulat Gusti, kami akan mengincar Tumenggung Surodipo dan Tumenggung Mayang. Kami akan mengerahkan orang-orang terbaik kami, ujar Adipati Demak. Lakukanlah, tapi kalian juga harus berhati-hati. Jangan sampai konyol karena jatuh ke dalam perangkap musuh atau meremehkan mereka. Sekarang bubar, beristirahatlah agar besok kalian segera bugar untuk melanjutkan peperangan. Pungkas Sultan Hadiwijoyo. Sementara itu, di perkemahan pihak Mataram, semua panglima perang Mataram dikumpulkan di tenda Senopati. Senopati menatap bangga pada semua panglima perangnya yang tadi siang bertempur dengan gagah berani dan berhasil membunuh 2 Tumenggung Pajang dan belasan lurah pasukan Pajan. Hari ini bisa dikatakan kita memperoleh kemenangan, meskipun bukan kemenangan besar, karena di pihak kita pun cukup banyak berjatuhan. Tetapi aku tetap bangga kepada kalian, para panglima Mataram yang memimpin pasukan dengan baik, ucap Senopati. Tadi siang, Kakang Tumenggung Mayang berhasil membunuh Tumenggung Wilokerti.
Tumenggung Mayang pun menghaturkan sembahnya pada Senopati. Lalu Tumenggung Suradipa berhasil membunuh Tumenggung Dirgapura. Tumenggung Suradipa pun menghaturkan sembahnya. Lalu ada Ki Bocor dan para panglimaku yang lainnya yang berhasil membunuh belasan lurah Pajang, dan tentunya tak terhitung berapa prajurit Pajang yang berhasil mereka robohkan. Ki Bocor dan para panglima yang lainnya pun menghaturkan sembah. Namun kita jangan terlalu bersenang hati dulu, karena bagaimanapun kita belum berhasil memukul mundur pasukan Pajang. Apalagi korban di pihak kita pun cukup banyak. Lanjut Senopati. Untuk itu aku akan meminta Paman Juru Mertani menjelaskan siasat kita untuk besok. Ki Juru Mertani pun mengangguk. Dia lalu mulai menjelaskan taktik yang telah dipikirkannya untuk besok. Tadi siang saya belum melihat pasukan gajah dari pihak Pajang digunakan sebagaimana mestinya. Maka dari itu saya curiga besok mereka akan mengandalkan pasukan gajahnya untuk memukul kita. Dan harus diakui bahwa kita akan kesulitan untuk menghadapi mereka, karena kita tidak mempunyai pasukan gajah untuk menghadapi mereka. Semua hadirin pun mengangguk-angguk karena memang setuju dengan pendapat Ki Juru Mertani. Menurut hemat saya, besok mereka akan tetap menggunakan gelaran perang Garuda Ngelayang. Maka untuk menahan gempuran mereka yang sangat kuat, kita pergunakan gelar Sapit Urang, bergerak cepat menyambar, menjepit, dan cepat pula menghindar bila membentur sasaran yang terlampau kuat dan berbahaya. Kedua bagian capit kita harus dapat menjepit lalu memotong kedua sisi sayap pasukan Pajang, sehingga bagian kepala urang kita bisa untuk memukul mundur inti pasukan mereka di paruh burung. Jelas Ki Juru Mertani. Kita akan tempatkan para pasukan pemanah, bedil, dan meriam kita di barisan paling belakang untuk terus berusaha menembaki para sais pasukan gajah Pajang. Sementara kita akan gunakan pasukan khusus yang bersenjatakan tombak pendek dan pedang untuk memanjat gajah-gajah itu dan membunuh saisnya yang berada di atas punggung gajah. Untuk itu saya akan menunjuk Tumenggung Suradipa yang bertugas memimpin pasukan pejalan kaki khusus di bagian kepala urang, yang akan melumpuhkan pasukan gajah di bagian paruh burung pasukan Pajang. Pimpinlah pasukanmu untuk memanjat ke atas tubuh-tubuh gajah mereka dan bunuhlah saisnya. Daulat Gusti, jawab Tumenggung Suradipa. Dan pasukan Tumenggung Suradipa ini akan dibantu oleh pasukan Ki Bocor dan Adipati Kedu. Hamba Gusti, jawab Ki Bocor dan Adipati Kedu berbarengan. Lalu Tumenggung Mayang serta Adipati Bagelen akan memimpin 300 pasukan kuda sebagai cupit kiri dan kanan urang pasukan kita untuk memancing lalu memecah kekuatan mereka, karena mereka pasti akan mengincar Tumenggung Mayang selain Tumenggung Suradipa untuk membalas kekalahan mereka hari ini. Tumenggung Mayang pun menjura hormat. Sisanya akan berkumpul bersama saya dan Senopati di barisan tengah atau bagian tubuh urang sebagai inti kekuatan kita. Bersiap-siaplah, karena besok pasukan Pajang pasti akan menimbulkan kerusakan yang sangat hebat di pihak kita. Persiapkan diri kalian lahir batin
untuk pertempuran besok. Pungkas Ki Juru Mertani. Semua hadirin pun mengamini. Surodipo, panggil Senopati sambil menepuk pundak Surodipo. Hamba Gusti, jawab Surodipo. Besok gantilah landian tombakmu dengan landian yang pendek. Perintahkan juga pada pasukanmu untuk mengganti landian tombak mereka dengan yang pendek. Juga perintahkan agar mereka mengenakan pakaian yang memudahkan mereka untuk bergerak cepat, agar kalian bisa dengan cepat mendaki tubuh-tubuh gajah para prajurit Pajang itu. Daulat Gusti, jawab Surodipo sambil beringsut pamit. 1 hari lagi, semoga kita bisa bertahan besok dari gempuran Pajang, ucap Senopati pada Ki Juru Mertani setelah semua hadirin bubar. Insya Allah kita akan sanggup, Ger. Besok kita akan bertempur habis-habisan, dan lusa kita akan berpura-pura mundur, sahut Ki Juru Mertani. Pura-pura mundur? Tanya Senopati. Ya, kita akan berpura-pura mundur, dan pada malam harinya saat Gunung Merapi akan meletus, kita akan berpura-pura menyerbu mereka, angguk Ki Juru Mertani sambil tersenyum penuh selasa makna. Di sebuah taman bunga yang ditumbuhi beraneka bunga yang sangat indah, nampak seorang pemuda dengan seorang gadis sedang berlari-larian sambil tertawa-tawa. Pemuda itu tak lain adalah Surodipo yang berpakaian bak seorang pangeran, tengah mengejar-ngejar Retno Jumini yang berpakaian bak seorang putri keraton, pun terus berlari menghindarinya sambil tertawa jahil, menggoda kekasihnya tersebut. Surodipo terus berusaha untuk mengejarnya, hingga akhirnya ia berhasil menerkam gadis berkulit hitam manis tersebut. Mereka berdua lalu jatuh, kemudian saling tatap sambil tersenyum untuk beberapa saat. Ketika wajah mereka saling mendekat untuk mempertemukan bibir mereka masing-masing, tiba-tiba petir menyambar di atas langit mereka, dan pemandangan pun berubah menjadi keadaan di rumah Surodipo yang terbakar hebat. Surodipo yang antara sadar dan tidak karena terluka parah melihat Kirono Tikusilo membunuh ayah, ibu, serta adik perempuannya. Kirono kemudian tertawa terbahak-bahak. Dari sekujur tubuhnya keluar api yang menjilat-jilat, membakar seluruh area rumah Surodipo. Surodipo pun hanya bisa terdiam karena tak mampu bergerak. Wajah buruk Kirono Tikusilo yang sedang tertawa terus terbayang di pelupuk matanya. Surodipo keluarkan seruan tertahan. Ia membuka matanya dan langsung melompat bangun dari tidurnya. Ia kemudian melihat keadaan di sekitarnya. Ternyata ia sedang berada di tendanya sendiri. Hari pun masih malam. Mimpi itu lagi, desahnya dengan lemas sambil mengusap-usap wajahnya yang dipenuhi keringat. Surodipo kemudian duduk untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Sekujur tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin.
Gusti, kenapa mimpi itu terus datang menghantui hamba? Desahnya. Apakah ini pertanda buruk? Suradipa kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya sendiri. Tidak. Ini sangat berbahaya kalau aku biarkan mimpi itu mempengaruhiku. Aku harus tetap menjaga akal sehatku agar bisa menghadapi peperangan hari ini. Batinnya seraya terus berusaha menenangkan dirinya. Ya, pria ini terus dihantui oleh masa lalunya yang datang lewat mimpinya hampir pada setiap saat ia terlelap. Ternyata murid Kiai Suryo Alam ini masih belum bisa mengikhlaskan masa lalunya sesuai dengan amanat gurunya. Dia masih disiksa oleh dendam kesumat, rindu dan asmara pada Retno Jumini yang telah lama hilang tersebut. Dia juga masih memendam dendam kesumat pada Kirono Tikusilo yang sampai saat ini belum berhasil ia temukan keberadaannya. Namun Suradipa terus berusaha menenangkan dirinya, karena hari ini dia masih harus berperang menghadapi tentara Pajang. Tentu sangat berbahaya jika ia membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut.